sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Gimana nih, udah siap belum untuk memulai pelajaran pada hari ini? Tentunya harus selalu siap ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya. Untuk menambah semangat kita, mari kita tepuk semangat dulu. Ayo ikuti gerakan dari kakak. Tepuk semangat. 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 Yeay. Gimana nih? Pasti nambah siap dan semangat kan untuk memulai pelajaran pada hari ini. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari pelajaran IPAS untuk kelas 4 semester 2 yaitu bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita dengan topik B yaitu bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Yuk kita sama-sama belajar dan membahasnya bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendemonstrasikan pemenuhan kebutuhan masa sebelum uang ditemukan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi syarat terjadinya pertukaran barang kebutuhan melalui kegiatan. Yang ketiga, peserta didik mengetahui nilai dan fungsi uang dalam kegiatan ekonomi manusia. Dan yang terakhir, peserta didik mengetahui jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli. Nah adik-adik, yang pertama kita akan bahas masa sebelum uang ditemukan. Pada awalnya, setiap orang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya melalui usaha sendiri. Usaha yang dilakukan antara lain adalah berburu dan membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan sederhana, serta mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Nah, perkembangan selanjutnya manusia dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang dilakukannya tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Keterbatasan kebutuhan, kondisi geografis, dan sumber daya alam memaksa manusia untuk bertukar barang kebutuhan pada masa itu. Adik-adik, tahukah kalian sebelum uang ditemukan, manusia melakukan pertukaran antara barang dengan barang dari kelompok yang saling membutuhkan. Inilah yang menjadi cikal bakal sistem barter. Apa sih sistem barter itu? Sistem barter adalah sistem tukar barang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan manusia pada sebelum masa uang ditemukan. Adik-adik, inilah kelebihan-kelebihan dari adanya sistem barter. Yang pertama, cukup mudah karena hanya bertukar suatu barang dengan barang jenis lainnya. Yang kedua, mendapatkan barang bernilai di atas barang yang ditukar. Yang ketiga, adanya keinginan yang sama, yaitu keinginan saling bertukar barang, dan kelebihan yang keempat adalah barang dapat ditukar berdasarkan kesepakatan. Inilah kelebihan dari sistem barter. Adik-adik, dengan adanya kelebihan dari sistem barter, pasti ada kelemahan dari sistem barter sendiri. Kelemahan yang pertama yaitu sulit mendapatkan orang yang bertukar dengan barang yang dibutuhkan. Yang kedua, sulit memperoleh barang yang memiliki nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Yang ketiga, sulit menemukan orang yang sama-sama ingin bertukar barang yang saling dibutuhkan.
Yang keempat, tidak ada nilai ukur yang pasti. Yang kelima, hanya dapat dilakukan dalam skala kecil. Dan yang terakhir, membutuhkan waktu lama. Nah, tahukah kalian dengan adanya kelemahan dan kelebihan dari sistem barter itu sendiri, akhirnya sistem barter itu ditinggalkan. Berikut adalah alasan mengapa orang mulai meninggalkan sistem barter itu. Yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Yang ketiga, kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan 1 ekor sapi, orang harus bertukar dengan 16 karung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Nah, adik-adik, itu tadi, kita sama-sama sudah mengenal dengan sistem barter. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita yaitu dengan mengenal tentang uang. Nah, uang merupakan alat tukar untuk membeli atau memenuhi kebutuhan hidup. Uang beredar saat ini adalah uang logam dan uang kertas. Namun dahulu uang tidak begitu saja ada. Uang berubah menurut perkembangan zaman. Uang barang ditinggalkan beralih pada barang atau logam mulia, seperti emas, perak, dan tembaga. Namun juga ditinggalkan dan kemudian beralih ke uang logam. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan, ada 2 jenis fungsi dari uang. Yang pertama, fungsi asli. Fungsi asli dari uang adalah uang sebagai nilai tukar dan digunakan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Fungsi asli yang kedua, uang sebagai alat ukur dan digunakan sebagai nilai hitung besaran suatu barang atau kebutuhan. Contohnya, Ayu ingin membeli sebuah tas senilai 50.000. Ini menunjukkan Ayu cukup membayar dengan senilai 50.000 saja. Jenis fungsi uang yang kedua adalah fungsi turunan. Uang sebagai alat pembayaran dan untuk membayar tanpa ditukar dengan benda jasa ataupun barang. Contohnya, membayar pajak kendaraan bermotor atau pajak bumi dan bangunan. Yang kedua, uang sebagai petunjuk harga dan menunjukkan harga atau nilai dari suatu barang. Contohnya, ketika di supermarket, bisa kita lihat harga 1 kg mangga adalah 11.500, harga pensil adalah 5.600. Fungsi turunan yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran hutang. Fungsi turunan yang keempat, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contohnya seperti menabung yang dapat kita lakukan saat ada keperluan mendesak. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang fungsi uang. Sekarang kita akan sama-sama mempelajari jenis uang berdasarkan pengelompokannya. Jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama berdasarkan bahan pembuatnya. Uang logam terbuat dari logam emas atau perak dan nominalnya kecil seperti Rp100, Rp500, dan Rp1.000. Yang kedua, uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya pecahan 10.000, 20.000, 5.000, dan 2.000. Jenis uang yang kedua adalah berdasarkan nilai. Yang pertama bernilai penuh, merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Misalnya nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nominalnya. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Nah, jenis uang yang ketiga yaitu berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Yang kedua, uang giral. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau giliran. Inilah perbedaan dari uang kartal dan uang giral yang pertama berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan uang giral berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Perbedaan yang kedua, uang kartal nominalnya sudah tertera dan terbatas. Sedangkan uang giral nominalnya harus ditulis terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya tidak terbatas.
Perbedaan yang ketiga, uang kartal dijamin oleh pemerintah sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. Perbedaan yang keempat, uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran dan lembaga yang mengeluarkannya. Itulah adik-adik tadi perbedaan antara uang kartal dan uang giral. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh uang kartal, yaitu uang pecahan kertas dan uang logam. Nah, adik-adik, itu tadi contoh dari uang kartal. Kalau yang ini, di gambar ini adalah contoh dari uang giral, yaitu ada giro kartu kredit wesel dan cek. Kita lanjut ke jenis uang yang nomor 4 berdasarkan kawasan. Yang pertama, uang lokal. Hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya, mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Dan contoh yang kedua, rupiah. Rupiah hanya digunakan di negara Indonesia. Yang kedua, uang regional. Berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal, misalnya mata uang euro. Dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Austria. Dan yang ketiga, uang internasional yang berlaku di seluruh wilayah dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya adalah US dollar. Nah, adik-adik, uang yang telah disepakati oleh masyarakat juga harus memenuhi 7 syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, diterima secara umum, yakni kegunaannya harus diterima sebagai alat tukar penimbun kekayaan atau pembayar utang. Syarat yang kedua, ada jaminan, artinya harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercaya oleh masyarakat. Syarat yang ketiga, nilainya stabil, artinya tidak naik turun. Syarat uang yang keempat, mudah disimpan, yaitu bentuk fisik uang tidak terlalu besar dan tidak membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Syarat uang yang kelima, yaitu mudah dibawa. Uang mudah dipindah alihkan dan tidak menyulitkan pengguna untuk membawanya berpergian. Syarat uang yang keenam, tidak mudah rusak agar dapat digunakan atau tahan untuk jangka waktu yang lama. Syarat yang terakhir adalah mudah dibagi, yaitu memiliki pecahan nominal yang senilai dan dapat dibagi. Contohnya, uang 100.000 dapat dipecah menjadi 2 lembar uang 50.000 atau 1 lembar uang 50.000 dan 2 lembar uang 20.000 serta 1 lembar uang 10.000. Fungsi pecahan nominal ini untuk memudahkan pengembalian uang dalam bentuk suatu transaksi. Nah, adik-adik, terima kasih sudah sama-sama belajar dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita kali ini, yaitu bab 7 bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, semoga kita tetap semangat dan tentunya semoga adik-adik tetap ceria ya dimanapun kalian berada, serta selalu sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.